Pemirsa, dari hasil penghitungan cepat atau quick count, pasangan SBY Budiono unggul dengan perolehan suara lebih dari 50%, sehingga diprediksikan keduanya akan menjadi presiden dan calon wakil presiden terpilih. Berikut akan kami tampilkan kembali profil calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga wakilnya Budiono. Yudhoyono lahir pada 9 September 1949 di Tremas, tepatnya di dekat Pondok Pesantren Tremas, sebuah pondok pesantren tua yang terkenal di Jawa Timur. Rumah tempat Yudhoyono dilahirkan bergaul, serta menyukai olahraga dan musik. Kepribadian dan kecerdasan Yudhoyono berkembang pesat sejak diterima menjadi siswa Akabri Darat di Magelang pada tahun 1970. Penugasan ke Timur Timur merupakan pengalaman operasi pertempuran pertama yang dialami Yudhoyono. Dari rangkaian operasi ini, Yudhoyono mencatat prestasi besar saat menjadi Komandan Batalion Infanteri 744 Kostrad dengan berhasil menangkap tokoh Fretilin Julio Sarmento. Yudhoyono hanya memerlukan waktu 5 tahun untuk meraih pangkat dari kolonel menjadi letnan jenderal. Bahkan pada tahun 1997 sampai 1998, Yudhoyono telah tampil dengan pemikiran tentang reformasi TNI tepat pada saat gelombang reformasi mulai menyerbu Indonesia. Meski tumbuh dalam tradisi kejuangan TNI, Yudhoyono adalah perwira TNI generasi baru, sebuah generasi militer profesional. Sejak menjadi Danrem Pamungkas di Yogyakarta pada tahun 1995, Yudhoyono secara kreatif telah memikirkan bahwa TNI perlu meninjau kembali posisi dan peranannya di era demokrasi. Pemikiran inilah yang mengawali gagasan besar Yudhoyono tentang reformasi internal TNI. Ani Herawati Yudhoyono mengakui almarhum Jenderal Sarwo Edi sepanjang hidupnya adalah seorang yang berjiwa cinta tanah air dan membaktikan hidupnya untuk mengawal bangsa dan negara. Pada titik inilah, pemikiran Sarwo Edi turut mempengaruhi pemikiran Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang unik. Meski ditempa oleh dunia militer yang keras, Yudhoyono adalah figur ayah yang mencintai keluarganya. Bagi istrinya, Ani Herawati, dan 2 putranya, Agus Harimurti dan Edi Baskoro, Yudhoyono adalah sosok ayah dan pemimpin yang bisa menghargai perbedaan pendapat. Dalam keluarga Yudhoyono, norma-norma demokrasi berjalan seiring dengan penanaman nilai-nilai keluarga seperti kasih sayang dan saling menghormati. Benarnya saya mengembangkan norma-norma demokrasi dalam keluarga saya. Artinya kita saling bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, ada juga konsensus, dan kemudian kalau sudah kita ambil satu keputusan, kesepakatan, semua menjalankan apa yang kita sepakati itu. Dalam situasi genting sekalipun, Yudhoyono tidak pernah mengabaikan arti sebuah keluarga. Ketika tengah berkonsentrasi melakukan reformasi internal TNI, Presiden Abdurrahman Wahid menunjuknya menjadi Menteri Pertambangan dan Energi
dalam Kabinet Persatuan Nasional. Yudhoyono terkejut bercampur sedih karena merasa pengabdiannya di TNI seolah-olah berakhir cepat. Yudhoyono memutuskan meminta pendapat ayahnya sesaat sebelum menghadap Gus Dur di Istana Negara. Saya masih ingat ketika itu ayah saya juga sempat menelpon saya yang mendorong bahwa sudahlah, mengabdi itu di mana-mana sama saja. Kalau memang ada panggilan negara, panggilan pemerintah untuk saya berada di pemerintahan, yaitu yang terbaik. Sejak menduduki jabatan Menko Polsoskam dan Menko Polkam, Yudhoyono mulai dikenal sebagai pejabat yang selalu berusaha mencari penyelesaian konflik secara damai. Sang Mutiara Lembah Tidar kini telah terjun sepenuhnya ke dunia politik. Selama berkarir di militer, sebagian besar hidupnya telah diabdikan untuk bangsa dan negara. Mengabdi kepada negara melalui jalan politik mungkin akan lebih rumit. Betapapun juga, mengabdi kepada negara adalah tugas paling mulia bagi setiap warga negara. Tidak seorang pun menyangka Budiono akan dipilih SBY sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2009. Lahir di Blitar 25 Februari 1943, Budiono justru dikenal sebagai tokoh ekonomi dan bukan aktivis politik. Meski tidak memiliki kendaraan politik dalam bentuk partai, banyak kalangan menilai Budiono dipilih SBY karena sikapnya yang santun. Suami dari Herawati Budiono dan ayah dari 2 orang anak ini dikenal irit berbicara. Budiono tercatat sebagai Direktur Bank Indonesia pada tahun 1996. Saat krisis moneter menghantam Indonesia di tahun 1998, Budiono juga masih memegang jabatan yang kini dikenal sebagai Deputi Gubernur BI tersebut. Lepas dari BI, Budiono ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas. Sebuah jabatan yang hanya disandangnya selama 1 tahun sebelum kemudian Budiono memutuskan kembali mengajar di Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2001 hingga saat ini, sejumlah posisi penting bidang ekonomi di Kabinet Megawati dan SBY pernah diraih Budiono. Dimulai sebagai Menteri Keuangan pada periode 2001-2004, Budiono ditunjuk sebagai Menko Perekonomian saat SBY menjadi Presiden. Banyak kalangan menilai Budiono sebagai penganut faham ekonomi neoliberalisme. Isu ini didasarkan pada hutang luar negeri yang melonjak tajam semasa Budiono berada dalam lingkaran Kabinet Ekonomi. Ada juga yang menuduh Budiono neolib karena latar belakang pendidikan Budiono yang kuliah di luar negeri semasa menjadi sarjana hingga meraih gelar doktor. Kisruh kasus aliran dana BI membuat jabatan Gubernur BI lepas dari tangan Burhanuddin Abdullah dan beralih ke Budiono. Sekembalinya ke Bank Indonesia, Budiono kembali dihadapkan pada krisis ekonomi jilid 2. Beruntung krisis kali ini tidak berdampak massal seperti krisis moneter karena fundamental ekonomi Indonesia yang telah menguat hingga tahun 2007. Krisis ekonomi hingga saat ini baru berdampak pada penutupan 2 bank, yakni Bank Senturi dan Bank IV. Jabatan sebagai penguasa moneter di Indonesia hanya disandangnya selama 1 tahun pada tahun 2008 hingga 2009 sebelum Budiono mengundurkan diri karena dipilih SBY sebagai calon wakil presiden untuk Pilpres 2009. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.